Oke, masih di Story Monaidi. Kali ini di sebelah gua udah ada kawan lama waktu gua masih di pesantren. Nah, beliau punya pengalaman jadi sempat salah langkah lah. Ibaratnya beliau ini sempat berguru ilmu apa ya? Spiritual. Oh iya, cari ilmu spiritual lah. Ya memang konten malam ini agak sedikit berbeda, nggak ngebahas tentang masalah naik gunungnya, jadi lebih ke apa pengalaman pribadi aja. Gua nggak usah panjang lebar, langsung aja kita dengarkan cerita dari Abang Rian. Awal cerita gue ketemu guru ini karena ditelepon sama teman gue juga nih. Karena ada guru gue nih datang kemari. Tuh. Ya kan gue karena memang pengen tahu guru apa sih nih, bilang gitu kan. Gue datang lah ke situ. Gue datang ke situ. Ya, biasalah orang kalau datang kan salaman gitu kan, men. Datang salaman, ditanya gue dari mana, ada gitu kan. Dari situ, Pak, pertama manggil bapak karena emang gue nggak tahu dia orang mana, ya gue manggil bapak. Kelar dari situ ngobrol biasa. Dia ngeluarin apa ya, ilmu, sebutnya ilmu kali ya, mungkin sebutnya ilmu. Dia ngeluarin batu dari tangannya begini, set. Tiba-tiba jatuh lah tuh batu. Kaget gue kan, buset deh, keren juga nih. Begitu kan. Dia ngeluarin apa lagi dah tuh, dah gua nggak ngerti, kayak model keris kecil. Dari situ kata gua, wah keren juga nih, gua mau berguru, pengen tahu juga nih, gua pengen tahu ilmu-ilmu kayak gitu maksud gua. Dari situ sehari 2 hari dia datang lagi, telepon gua lah. Gua kaget nih, siapa yang telepon kan. Gua angkat, halo siapa ini, gua bilang gitu kan. Saya siapa? Gue bilang gitu kan. Emang gue dukun, gue bilang begitu. Udah tuh. Saya nih yang kemarin yang datang ke rumah teman ente. Ini. Bisa kemari nggak? Oh iya Pak, nanti saya ke situ. Gitu. Gue datang lah ke sini lah, 20 menit gue datang. Dia biasalah lagi ada pasien dia. Pasien dia datang. Kayak ada penyakit hati gitu, men, nih pasiennya. Jadi sakit hati sama orang, mau ngerjain nih orangnya juga gitu, Pak. Jadi guru lu itu ngobatin si pasien itu di rumah temen lu? Ya gitu, gue ketemunya juga di rumah teman gue. Jadi dia nggak mau, bukannya gue nggak mau suruh ke rumah gue sih. Itu dia gue ke tempat temennya dia, tempatnya teman gue gitu. Nah pada saat itu tuh lu ngelihat pasca pengobatan si pasien siapa guru lu itu, lalu apa ya tindakan yang dia lakukan tuh ya? Ya kayak biasa spiritual lainnya, men, yang begini-gini tuh. Gue sempet aneh juga, gue bilang, ini guru apa, gue bilang ya. Tapi gue penasaran, men, gue pengen penasaran. Akhirnya gue ikutlah dia nih, hampir sekitar 1-2 bulan sampai 6 bulan. Gue ikutin terus dia perjalanan dia. Nah tiba saatnya ini, gue bertiga doang nih, men, sama teman gue. Kata dia bilang begini, lu mau ngelihat sesuatu nggak? Penasaran dong gue. Apa sih? Gue bilang, Kang,
dah lu pokoknya sini aja, datang ditutup pintu nih, gue di satu ruangan, ditutup pintu, tutup pintu, udah lu semua merem. Yan, lu samping gue dipegang begini nih, lu jangan sampai lepas dari gue. Emang kenapa Kang? Udah, lu samping gue aja, jangan sampai lepas dari gue. Ya udah kan, gue ngeliat di depan gue, kok tiba-tiba pingsan, gue bilang begitu men. Siapa yang pisah? Temen gue ini, gue kenal sama guru ini, pingsan dia, pingsan. Nggak lama kan, lu pejamin mata Yan, pejamin mata, ya nggak lama kan, mungkin nggak sadar ya, pingsan juga lah gue, pingsan juga. Akhirnya gue nggak tahu di mana nih, cuman tempatnya mah sama kayak gini, sama tuh dalam artian tuh kayak dunia nyata gitu men, padahal kita lagi di tempat yang lain, gitu. Gue ketemu pertama kali tuh kayak orang yang berbentuk hewan tapi berkepala manusia men. Di ruangan itu? Gak, di suatu alam lain nih. Jadi gue masuk alam jin gitu men. Gue ketemu ratu jin, ketemu raja jin, terus gue ketemu biasa prajurit mereka itu. Gue datang ke situ kan, gue dibawa nih sama si Akang ini nih, dibawa datang sampai sana. Nih kenalan nih. Gue nggak tahu bahasa dia, kan bahasanya beda ya. Jin sama manusia itu bahasanya beda, gue nggak ngerti dah. Pokoknya dia ngobrol berdua nih sama ratunya. Udah tuh, akhirnya kan si ratu ini nih, ratu jin gue nih, nyamperin ke gue lah. Gue bilang, gue nggak tahu bahasa dia nih, gue bilang gitu kan. Gue lagi pegang begini, gue gini-giniin. Udah. Akhirnya diajaklah satu tempat kayak model istana gitu. Gue duduk biasa nih, duduk kan. Kata gue, kok yang lain pada tiduran, gue bilang ya. Pas tiduran, kok gue tanya nih kan gue masih pegangan, kok lu kok tiduran sih Kang gitu kan. Emang kayak gini Yan, kata dia, kalau di jin tuh emang tiduran, lu jangan kayak gitu songong. Nah gue ditegur lah sama prajuritnya. Gue nggak tahu bahasa dia ya, tapi gue dijelasin sama si Akang ini, lu kata prajurit tadi lu jangan duduk. Emang kenapa gitu, di sini bahasanya songong kalau duduk tuh. Jadi tuh di tempat dia tuh kebalikan daripada dunia nyata kita men. Biasanya kan bangku di sini nih di bawah, ini mah dibalik di atas. Jadi itu kita ngadepnya ke bumi gitu. Jadi semua kalau ngobrol sama ratu-ratu jin apa, terus sama prajurit jin itu kita harus tiduran men. Itu sebutnya nggak songong sama dia. Kita makan juga kayak makan tiduran gitu dah. Lu makan apa di sana? Gua nggak tahu makanan apa tuh, pokoknya beda dari sini dah. Pokoknya nggak jelas tuh makanan apa. Pokoknya tiba-tiba gua kenyang aja dah. Nah, waktu pas posisi itu, hal yang lu pikirin itu apa sih? Yang gue pikirin itu, ya kok tempatnya kok kayak gini ya, gue bilang. Gue masih udah nggak ada, atau gue kayak mana gue nggak tahu dah. Tiba-tiba berapa hari itu, gue bangun kan. Kalau di sini berapa jam, di sana 3 hari men. Oh gitu. Hitungannya. Padahal gue cuman merem itu cuman 1 jam atau 2 jam lah. Tiba-tiba di sana udah beberapa hari. Karena kan sana bergantian malamnya, siangnya cepet banget men. Kayak contoh nih, sejam nih, siang nih, sejam lagi sore, terus malam gitu cepet banget. Tiba-tiba udah 3 hari, gue bangun kan, kaget gue bilang, kaget. Memang gue ngerasain ya deg-degan banget anjing. Gue takutnya masih ngikut nih, si jin ini nih, karena kan emang udah buang-buang semuanya nih. Ya mudah-mudahan aja udah kagak ada ya. Iya. Nah itu waktu tadi kan lu bilang ada ratu ya, ada rajanya. Emang itu di sana tuh ada kasta-kastanya apa gimana? Ada pak, ini kan gue bilang tadi kan kerajaan. Bentuknya berbeda-beda apa gimana, kan lu bilang tadi ada prajuritnya. Itu prajurit itu berbadan kuda, palanya pala manusia, cuman palanya tuh bercabang lagi. Kalau kita kan 1, dia 3, kayak aneh lah. Gue takut pertama ngeliat, gue takut. Gue bilang, anjing apaan sih nih, gue bilang. Gue ngeri banget gitu, takut dibawa sama dia. Nggak taunya pas kalau gue lepas dari dia, kalau gue pegangan lepas dari dia, gue bakalan hilang dari sini. Gue nggak bakal balik lagi. Kalau yang si ratu sama si rajanya itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya tuh sama kayak kita, cuman rada lebih cantik lah. Cantik banget men. Beda dari
Kalau di sini Miss Universe lah ya, kayak gitu tuh. Nah setelah lu sadar itu lu nggak menyadari itu ternyata lu udah tidur selama 3 hari. Apa sih yang lu tanyain sama si guru itu? Yang pertama gue tanyain gini men, jam berapa? Gue tidur itu inget siang, pingsanan ya, gue inget siang setelah habis sholat johor. Jam 1-an lah gue tidur. Tiba-tiba gue bangun itu jam 3 subuh. Subuh lah pokoknya hampir mau tarhim lah. Kaget tuh langsung tuh. Lu lihat tanggal juga udah berbeda kali. Tanggal udah beda langsung pak. Itulah cerita gue. Nah setelah itu kan lu masih berlanjut ngikut dia apa gimana? Itu masih lanjut lagi. Nah setelah itu kan gue diajarin yang ilmu beda lagi nih. Ilmu beda lagi. Bilang, lu mau kebal nggak Yan? Katanya gitu. Gue bilang kan bingung gue kan. Gue pengen, tapi gue takut. Gue takut tapi gue pengen. Akhirnya kan gue beraniin diri nih. Memang penasaran juga kan. Yaudah Kang, ayo coba. Setelah itu seminggu dari situ, dari omongan itu, gue datang lagi tuh ke tempat dia, ke temen gue. Karena emang sering di situ dia. Gue datang, ini langsung, gue masuk langsung ke kamar berdua langsung tuh. Sekamar, nggak ada gue diginiin nih. Gue nggak tahu dia baca apa-apaan. Terus dia emang udah nyiapin kali ya atau apa kayak kembang-kembang begitu. Akhirnya gue dimandiin men. Mandi di situ. Dimandiin di situ. Kan di belakang itu kan ada sungai, ada kali lah. Gue dimandiin di situ. Katanya lu berendam sini. Gue dari sore sampai maghrib gue baru naik. Kayak tapak gitu. Kayak tapak modelnya. Kelar diangkat kan biasalah kalau itu mah diisi. Gue dipegang lagi ginian gue. Ayan, kita ngetes coba yuk. Udah gue ngetes kan. Pertama gue takut nih, tangan gue diginiin langsung kan. Dia udah megang golok nih. Wah, tar dulu gue bilang. Tar dulu gue belum pede, gue bilang gitu kan. Lu yakin gak nih Kang? Gue bilang. Udah yakin. Udah kan. Itu diginiin sama dia. Udah tuh dari situ gue. Anjir gue kebal nih. Gue ngeri kan. Ngerinya tuh kan kata teman gue kalau udah dapat ilmu-ilmu kayak gitu kan susah matinya nih men katanya nih. Kata si teman gue susah matinya. Emang gue bener apa kagak? Makanya kan gue ketakutan. Akhirnya gue lepas lah ilmu kebal itu. Nanti taruh lu jangan cerita pas lepasnya dulu. Gue mau nanya tuh waktu lu dibawa ke kali itu yang lu rasain tuh apa? Apa cuman tiba-tiba lu cuman betapa doang langsung diajak? Jadi pokoknya kita manut be sama dia mah. Nggak, maksudnya waktu lu tapa itu ada hal-hal yang menurut lu aneh gak? Kalau gitu kita gua ngelihat kan kita di sungai nih ya. Di pinggiran kan masih ada batu-batu nih. Ah itu posisinya lu sendirian. Gua ketemu namanya harimau yang gede manusia men. Lebih gede lagi daripada gede rumah. Gua ketemu harimau gede rumah kata gua. Anjing, gua mendem kan dalam air. Buka lagi udah nggak ada. Gua mendem lagi nih. Set, gua melek lagi masih ada men katanya men. Katanya pas gua mendem begini nggak ada. Pas gua naik lagi ada gitu kata gua. Buset kaget kan gua pedein berani kan, emang gue penasaran kan, pengen punya kebal juga kan, penasaran. Dari situ gue naik lah ke atas lagi nih, kan udah mau maghrib nih, gue naik ke atas, diisi yang tadi gue bilang, diisi itu langsung dites gitu Pak. Oh jadi si guru lu itu nggak ngejemput lu berarti ya, lu yang gue naik sendiri. Lu naik sendiri. Oh gitu. Itu waktu di daerah mana ya? Masih daerah Bogor lah. Oh masih daerah Bogor. Nah setelah udah menurut lu, ini ceritanya lu udah kebal nih kan? Iya. Itu menurut lu bener udah bisa kebal apa belum tuh? Awalnya emang pertama emang ada dia doang kali gua kebal, gitu kan. Gua ngetes di rumah nih iseng-iseng gua lagi motongin pisau, lagi motongin cabe, gua ngetes begini gua gini-gini nih. Kebal beneran ternyata men. Mintul. Enggak, ini mintul pisaunya. Apa tuh mintul? Pisaunya. Ini kodol. Kagak, pisaunya tajam tapi. Oh, tajam. Oh, gitu. Nah, setelah udah lu kan katanya kepikiran tadi udah,
Pak gua nih nggak bener, kenapa lu bisa, padahal lu cari kan. Ini namanya penasaran Pak awal-awal. Pas kemarin, oh mungkin ini udah kagak bener nih ilmunya, gue bilang begitu. Kenapa lu ada pikiran mau berubah itu, Say? Ya, karena emang dari masukan dari guru ngaji juga Pak. Akhirnya gue cerita nih sama guru ngaji, gue bilang ketemu sama orang ini begini. Kata dia, udah lepasin aja dah. Ngapain sih kayak gitu, bilang begitu kata guru ngaji gue. Oh, jadi bukannya lu ketahuan ya, lu cerita? Bukan, gue cerita emang guru gue emang gue deket banget sama guru ngaji gue ini. Terus setelah, maksudnya kan gue masih mau penasaran waktu habis lu ngisi ya. Iya. Nah, selama sehari-harinya tuh lu ngerasa apa sih, efek sampingnya gak sih? Efek sampingnya tuh jadi kita angkuh gitu kan. Gue sombong ya, bacok gua nih itu bawaannya mau dibacok sama orang aja udah. Udah kelar dari situ udah. Mungkin ilmu itu berjangka juga kali ya, karena gua nggak nurutin. Kadang kan permintaannya gini, pokoknya setiap hari Jumat malam lu mandi malam sekitar jam 1 atau jam 2 dia gitu. Mandi biasa tapi? Mandi junub lah mereka kata, mandi. Kan lu belum married. Ya kan mandi junub, disuruh sama dia mandi junub. Gua nggak tahu tuh intinya apa, pokoknya malam Jumat itu gua nggak ngelaksanain tuh. Sekali dia bilang, gua pengen tahu efeknya apa nih. Udah kelas itu kan gua nyoba begini, bocor ternyata tangan gua. Tapi lu nggak ada mengalami godaan-godaan, maksudnya digodain kayak ngeliat apa gitu? Oh itu mah bukan godaan lagi, sering banget tiap hari. Oh gitu. Setelah memasang itu? Iya, bukan setelah masang itu. Setelah pertama kali ketemu sama guru itu, gue langsung diikutin. Diikutin apa? Ya, gue nggak tahu, suruhan dia nih. Kayak jin besar, ada yang jin. Oh, gue nggak tahu udah bentuknya kayak mana itu. Serem banget. Jadi lu udah ngerasa udah nggak nyaman banget sama hal yang seperti itu, akhirnya lu cerita lah sama guru lu ya? Iya, cerita, dapat masukan, udah lepasin aja semuanya. Nah, cara ngelepasinnya gimana? Lu di ruqyah atau gimana? Gue ketemu sama orang itu juga, gue bilang, Kang, saya mau lepas dari semuanya. Gue bilang, emang kenapa? Kata dia gitu. Saya udah nggak kuat ketemu sama jin-jin yang aneh-aneh. Gue bilang begitu Pak. Sama emang apa, kan udah sering kayak gitu, kata dia kan udah sering ketemu kayak gitu. Enggak, yang kalau kayak gini beda, lebih serem banget gitu kan. Udah akhirnya gue dibawa ke kamar, dilepasin tuh sama dia tuh. Kelar itu kan gue awalnya mandi, disuruh mandi, gue nutupnya harus mandi juga. Akhirnya gue mandi lah terakhir kan, gue bilang. Terakhir itu gue naik, gue bilang Kang, gue langsung salaman kan, udah Kang ya, kita udah, maksudnya ilmunya udah luntur semua nih, gue bilang gitu. Iya udah. Selang dari situ gue beda ini lagi nih, maksudnya beda ilmu lagi nih. Iya. Gue dapet dari guru lain juga nih. Ilmu jadi resep sama orang itu resep sama kita. Oh gitu. Udah kelar dari situ, gue ketemu lagi sama guru, yang guru spiritual juga. Jadi dia tuh buat pemikat wanita, men. Gila, luar biasa. Keren ya? Iya. Muka begini tapi banyak demen wanita dulu. Cuman ya kayak mana ya, sama kayak gitu juga, cuman ini mah ketemunya setan, men. Iya. Setan kayak ketemu pala buntung. Maksudnya lu diisi lagi apa gimana? Diisi lagi, cuman beda guru. Caranya dengan cara Beda dia dengan cara itu, lu malam-malam lu duduk, lu baca ini, terus pokoknya tiba-tiba ntar lu ada yang datengin aja cewek, udah pokoknya begitu gua. Oh jadi lu disuruh ini kayak ngapalin amalan-amalan? Iya, ngapalin amalan-amalan. Amalan pertama emang baca-bacaan, yang kedua gua tuh nggak boleh makan-makan yang bernyawa. Iya paham. Kayak model hewan-hewan gitu. Iya, hewan-hewan gitu. Enggak cuman hewan doang, men. Jadi tuh yang bumbu yang ada hewan itu nggak boleh gue juga. Oh, sampai spesifik itu ya? Iya. Gila. Gue 3 hari, gue puasain kan, suruh 3 hari kata dia. Ibarat kata kita ngebeli nih. Kita ngebeli ilmu ini dengan cara puasa.
setelah 3 hari gue puasa, gue ngetes kan. Ngetesnya gini Pak, sorry ya. Ngetes gini nih. Ini rokok nih. Ya, nyalain. Enggak, bukan. Dia gue ngerokok, gimana bacaannya gue nggak bisa baca di sini ya. Gue gini ini, gue giniin. Siapa yang mau gue tuju perempuan, dia pasti datang ke rumah gue. Walaupun dia nggak kenal gue, alamat gue, pasti dia datang malam-malam ke rumah gue. Ngapain? Lagi hutang? Dia resep sama gue. Oh, kirain kan gue kagak jelasin. Gue begini nih, gue tiup ke dia kan. Gituin. Pertama emang, kata gue bohongan kali ini tiba-tiba jam 11 ke rumah gue cewek. Assalamualaikum, gue buka, ini cewek yang tadi nih gue bilang. Jam 11 malam? Jam 11 malam Pak. Udah dari situ gue resep gue mainin ini terus Dengan, makanya kan mantan-mantan gue di atas KKM semua nih. Apaan tuh? Pokoknya kalau rapot di atas KKM nih, udah paling aman dah nih. KKM apaan? Gue nggak tahu KKM apa sih, gue sekolah kan di. Nah, lu kan udah, maksudnya tadi abis isi, ibaratkan kayak wapak gitu lah ya, kebal lah. Tapi lu nggak kapok, padahal lu udah curhat sama guru lu nih, guru ngaji lu nih. Namanya penasaran Pak, apalagi dengan beda ilmu. Contoh kan pertama ilmu kebal, sekarang ilmu pemikat wanita, makin penasaran. Udah tahu muka gue kayak gini kan, gue lebih penasaran lagi, pengen di atas KKM nih cewek gue nih. Tapi berarti lu masih dong? Sekarang udah enggak. Udah enggak. Nah, proses dilepasnya sama? Enggak, kalau proses itu dengan gue sendirinya. Itu yang bacaan itu gue buang, ya mandi itu gue nggak laksanain. Oh gitu. Tapi efeknya nggak terlalu parah seperti hal ya yang tadi apa? Waktu lu ilmu kebal itu. Parah itu. Beda dah pokoknya dah. Nah, tapi kalau misalkan lu ke tempat guru ngaji lu pastilah namanya Pak Guru kan pasti lebih tahu lah. Lu suka dibaca nggak? Dia emang suka, dia kayak punya kontak ilmu batin ya. Jadi apa yang gue lakuin pasti dia tahu. Oh gitu. Guru ngaji gue. Udayan, jangan kayak gitu, ngapain sih? Emang kayak lu jelek banget muka lu gitu kan. Akhirnya kan, udah lepasin aja gitu kan. Maksud gue kan belum cerita nih sama guru gue. Udah ketebak duluan akhirnya. Udahlah, gue lepasin lagi dah. Gue sampai sekarang gue lepasin semua dan nih. Ya, tapi lu sempat masih berasa ada hal-hal yang mengganjal gak? Yang berasa itu setelah seminggu setelah gue lepas itu masih ada yang ikut ya, jadi kayak badanku berat banget sini nih. Tapi kata orang yang bisa ngelihat kayak gitu, ini di atas ginian gue nih ada jin lagi sila. Jin gede lagi sila. Tuh begini kata gue, berat banget kata gue kan. Coba ngurutnya kata gue, udah enak, berat lagi gitu. Lu nggak coba buat di ruqyah atau gimana? Ruqyah mana gue? Kan gue punya guru ngaji. Iya, maksudnya sekalian di ruqyah. Tapi lu kalau misalnya ngaji mah ngaji aja. Ngaji. Nah, lu menyesal gak sih dengan lu melakukan hal seperti itu? Ya dikatakan nyesel ya nyesel, tapi ada pelajaran yang kita dapat. Jadi jangan terlalu sombong gitu, main punya mentang-mentang lu punya ilmu kebal kayak begini lu sombong. Jangan kayak gitu dah. Karena itu lu waktu jiwa-jiwa muda kan main. Nah, yang bikin penasaran gue lagi nih, kenapa sih lu pengen ilmu kebal? Apa tujuan lu? Ibaratkan kalau misalkan gue nih dulu sekolah di STM nih, biasanya anak-anak pakai kayak gitu ya buat jalan gitu kan. Nah kalau lu ini kan emang awalnya penasaran gue ya, gue penasaran tuh orangnya, ilmu yang kayak gitu gue pelajarin kali aja nih dapat teman-teman anak yang kayak preman kayak gitu maksud gue. Oh lu sempet berpikiran kayak gitu, pengen jadi jagoan? Bukan main. Iya. Begitu. Nah coba lu kasih masukan lah, lu kasih pesan-pesan buat teman-teman. Menurut lu hal yang bisa lu sampein. Pesannya buat teman-teman yang udah punya ilmu kayak gitu, jangan terlalu sombong. Dan untuk yang belum punya kayak gitu, jangan coba-coba lu lakuin dah. Karena berat kalau lu nggak kuat itu, lu bakalan jadi gila men. Udah sih, maksud gue itu aja dah. Oke, gitu. Thank you banget Bang Rian, pengalamannya sungguh sangat banyak pesan-pesan yang bisa kita petik dari sini.
hal yang negatifnya nggak usah kita ambil, hal positifnya kita saring aja buat bisa buat pengalaman pribadi juga Bang Rian ya. Oke, mungkin di konten kali ini cukup sekian dan terima kasih. Gua Melki. Gue Rian Herdiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.